Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Nur Fatmawati, Guru SDN Antasari II, calon Guru Penggerak Angkatan 11, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Amontai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada video kali ini, saya akan menampilkan tentang aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu diseminasi budaya positif yang ada di SDN Antasari II. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Antasari II, yang terhormat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semua di acara ini, di forum ini. Terima kasih atas waktunya, kesediaannya untuk mengikuti forum ini. Acara selanjutnya, sambutan atau penguatan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Abdi Rusadi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini bisa berhadir dan berkumpul di sini dalam acara diseminasi atau aksi nyata. Diseminasi yang mana kita di sini akan menerima informasi ataupun ide ataupun inovasi dari calon guru penggerak Ibu Nur Fatmawati. Sebelumnya ulun ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu yang dapat berhadir pada hari ini dan juga undangan yang alhamdulillah bisa menghadiri pada acara hari ini. Yang mana diseminasi pada hari ini sangat berguna bagi kita semua karena kita akan menerima beberapa masukan ataupun ide dari Ibu Norsa yang nantinya akan kita diskusikan juga bersama. Kemudian apa tindak lanjut kita di dalam melaksanakan pembelajaran di sekolahan kita, terutama kepada anak didik kita yang nantinya akan sangat berguna dan bermanfaat dan dapat diterima dengan baik oleh anak-anak kita, sehingga proses pembelajaran di sekolah akan berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita impikan dan tujuan yang kita harapkan. Demikian, ulun harapkan juga pada hari ini kita ikuti dengan baik, dengan seksama dan perhatikan apa yang beberapa materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Fatmawati. Dan juga di sini ulun sebagai pimpinan sangat mendukung acara atau kegiatan dari Balai Guru Penggerak, terutama untuk calon-calon guru penggerak yang nantinya akan diharapkan mampu memimpin ataupun membimbing ataupun membina dan juga memberikan contoh kepada rekan-rekan guru-guru yang lain. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segalanya kalau ada salah dan hilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penguatan yang diberikan kepada kami. Untuk menghemat waktu, kita lanjut saja ke materi hari ini. Nah, jadi materi yang ulun bawakan ini adalah salah satu dari pengimbasan dari pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, sesuai dengan temanya hari ini, tema
saya berikan yaitu tentang disiplin positif. Nah, jadi supaya aura di kelas ini positif, kita mulai dengan permainan dulu. Jadi jangan tegang lah. Silakan. Kita permainannya namanya yuk senyum selama 30 detik. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Ya, baru hadapan. Ya. Tahan dulu, jangan senyum duluan. Jangan senyum duluan. Jadi sudah siap. Nanti di hitungan ketiga silakan Bapak Ibu saling senyum. Senyumnya kelihatan di bilang 1, 2, 3. Senyum 30 detik lah. Tahan Bapak Ibu, tahan. Ya, awalnya terpaksa, tapi akhirnya akan ikhlas. Senyum aja Ibu, lepaskan kalau ketawa dari Bapak. Karena memang dari ketawa itu yang kita inginkan. Ya, sudah Ibu cukup. Nah, silakan duduk kembali. Jadi tadi setelah senyum selama 30 detik apa yang Bapak Ibu rasakan? Tentunya sudah mulai rasa senang, refresh kembali. Nah, jadi untuk ice breaking ini bisa Bapak Ibu aplikasikan nanti di kelas. Jadi tidak perlu repot-repot. Misalnya anak-anak sudah di jam pulang, silahkan bikin permainan yuk senyum. Pasti anak-anak akan tertawa nanti. Yang awalnya terpaksa susah senyum sampai akhirnya tersenyum dengan ikhlas. Nah, ya. Oke, next ya. Nah, sebelum memulai forum ini kita bikin kesepakatan dulu. Kesepakatan forum diseminasi. Ini ada dua memberikan pemantiknya, yaitu yang pertama menghargai siapapun, yang kedua menjadi pendengar yang baik. Jadi ini misalnya apapun pendapat orang lain kita terima dan kita dengarkan. Kira-kira ada usulan lagi lah apa untuk kesepakatan forum kita hari ini? Silakan yang ingin berpendapat. Ya, Pak Yuwanto. Oh ya, oke, bilang kalau mau keluar minta izin terlebih dahulu. Ya, apa lagi Pak? Mengucapkan salam sebelum masuk. Ada lagi? Apa Pak Peri? Silakan Pak. Silakan. Apa Pak? Tidak boleh main HP Kak Pak? Duduk yang rapi. Nah, jadi ada 5 sudahlah, berarti menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga apa tadi? Mengucap salam sebelum masuk. Yang keempat tadi apa? Minta izin kalau mau keluar. Dan yang kelima cukup di suara mode silent aja HP-nya. Jangan diluapkan karena kalau tidak ada yang penting dan darurat. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, jadi sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif yang seperti apa? Jadi budaya positifnya yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Di sini dari 5 konsep ini, apa kira-kira kata-kata yang baru pernah Bapak Ibu dengar? Apa yuk? Iya, betul, restitusi. Nanti kita bahas ya sama-sama. Nah, disiplin positif. Kira-kira kalau Bapak Ibu mendengar kata-kata disiplin positif, apa yang terbayang atau apa yang di pikiran Bapak Ibu? Apa kalau disiplin positif ini? Sesuatu pekerjaan yang positif yang dilakukan berulang-ulang. Sesuatu kebiasaan yang baik yang dilakukan berulang-ulang. Iya betul sekali. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan Bu. Disiplin positif adalah yang biasa kita lakukan perilaku yang baik-baik yang harus kita terapkan kepada siswa. Oh iya betul sekali. Nah, sudah apa itu disiplin positif? Kira-kira contoh disiplin positif itu kayak apa? Yang pertama, bisa kita sebelum kita mulai pelajaran itu
doa dulu. Doa dulu, ini. Jadi doa bersama-sama dengan siswa. Dan juga di akhir pelajaran diakhiri juga dengan doa. Demikian. Ada yang mau menambahkan? Mungkin dari bapak-bapak nih, ada yang mau menambahkan? Iya. Ayo silakan Pak. Ya, silakan Pak Junai. Misalnya sebelum mulai pelajaran dicek kerapian, misalnya duduk dengan rapi, pakaiannya dicek apakah sudah rapi atau belum, sehingga untuk mengikuti proses pembelajaran itu terasa nyaman. Iya, betul sekali. Nah, jadi secara ini prakteknya Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan disiplin positif. Nah, tapi ini kita untuk lebih mendalam. Jadi yang namanya disiplin positif itu adalah cara menerapkan disiplin agar anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Jadi disiplin itu muncul dari kesadaran diri. Kesadaran dirinya berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, salah satunya tadi, ya tadi yang ajar ibu tadi berdoa. Nah, kalau ini salah satunya penerapan disiplinnya yaitu ketika anak-anak datang disambut di pintu gerbang bersalaman. Nah, itu salah satu merupakan penilaian penerapan dari disiplin positif yang merupakan nilai-nilai kebajikannya. Dan nilai-nilai kebajikan itu sangat banyak. Nanti kita bahas di slide-slide selanjutnya. Nah, ini disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Jadi dengan adanya disiplin positif itu bisa mengontrol tindakan anak-anak kita. Nah, makanya disiplin positif itu harus bersumber dari diri anak tersebut. Karena kalau misalnya yang memotivasinya paksaan, kemudian misalnya ada ujian atau ada misalnya iming-iming. Nah, kalau seandainya itu tidak ada, otomatis anak itu tidak akan disiplin kembali. Jadi bagaimana kita sebagai guru menerapkan agar disiplin itu bisa keluar dari dirinya anak-anak itu sendiri atau yang dimaksud dengan motivasi internal. Nah, ini perubahan paradigma yang berkaitan dengan disiplin positif. Apa yang kalau misalnya perubahan paradigma itu kita ilustrasikan seperti ini. Nanti akan saya bagikan kertas. Bapak Ibu silahkan ditulis di kertas ini. Dipotong aja kalau kertasnya kebesaran. Jadi Bapak Ibu silahkan kertas ini ditulis sesuatu yang berharga bagi Bapak Ibu atau benda yang berharga apa, atau misalnya sesuatu yang berharga, terserah aja. Silahkan Ibu tulis, terserah itu benda atau misalnya sesuatu apa, misalnya istri misalnya, terserah. Tulis sesuatu yang paling berharga di hidup Bapak Ibu. Silahkan ditulis. Silahkan teman di sebelahnya mencoba dengan sekuat tenaga membujuk, terserah dengan cara membujuk atau merayu. Silahkan nego. Atau dengan cara anarkis. Nah, apa yang terjadi kira-kira ya Bapak Ibu? Kalau misalnya kita bertindak anarkis, misalnya kita dengan menghardik, mengumpul supaya kawannya kelihatan, apa yang terjadi? Sakit. Iya. Nah, kalau seandainya kita dengan cara menyuap, kira-kira ada yang akan misalnya kita menyuap, bukan menyuap makan gula. Tapi misalnya, yang asal nunggu. Nah, ini asal hakun aja. Nah, karena kita habis malam ini kasih tulis dengan yang kayak paradigma tadi, kita kayak merasa aku jadinya salah paham. Ada kawan asal mau melihat aja dengan keinginannya, ini mau memaksa, atau misalnya ini kalau meluluhkan hatinya dengan cara merayu, membujuk atau mengiming-imingi. Nah, tapi sedangkan kita tidak tahu kayak perasaan kawan itu. Nah, ini juga yang dimaksud dengan miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ilusinya gurunya mengontrol murid, padahal kenyataannya guru kenapa mengontrol murid? Itu harus pada diri murid itu tersendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif
dan bermanfaat. Nah, jadi kayak tadi penguatan positif misalnya kayak kasih bila ikam melihatkan ke aku karena ikam tuh begini apa itu main ini. Nah, tetaplah kawa kadang kawa kan. Nah, kemudian kalau ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita tadi menggenggam. Habis itu kalau setelah menggenggam itu kawan ikan itu orangnya mas ada. Nah, itu misalnya. Tetaplah kita hakan, tetaplah kada lo kayak apa disambat orang kita tetap dengan diri kita. Nah, kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu juga merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi siapa yang sesungguhnya memiliki kontrol? Nah, yang memiliki kontrol itu yang stimulus responnya misalnya mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi yang sebenarnya teori kontrolnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi itu yang banyak kesalahpahaman antara kita ini dalam berinteraksi. Kadang kita melihat sudut pandangnya dari sini misalnya. Ini tuh nyamanai harus mengkawa pemaju terus misalnya. Berisi dekengan misalnya atau bisi orang dalam. Nah, itu sudut pandang kita karena kita melihat, tapi belum tentu di belakangnya itu orang itu dengan yang pemikiran kita. Jadi kita harus bisa memposisikan diri menerima sudut pandang orang lain. Atau misalnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, perilaku buruk sebagai suatu kesalahan ini, misal anak kita terlambat sekolah, itu perilaku buruk atau kada? Buruk lah. Nah, tapi kita pada tahu alasannya. Bisa jadi inya terlambat itu manggini mamanya berjualan di pasar. Nah, bisa jadi inya terlambat itu Malayu. Nah, tapi sekalinya bu Malayunya manggini mamanya juga aja berjualan kan. Nah, jadi semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu adalah stimulus respon yang salah juga. Jadi teori kontrolnya hanya Anda itu maksudnya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Bujur lah Bapak Ibu. Kalau orang lain mengontrol kita. Iya. Nah, kemudian stimulusnya lagi. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tapi yang sebenarnya adalah teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Benar lah ini juga. Benar kan? Ini sama, saling berkaitan. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan yang gagal. Kayak apa? Bujukan yang gagal tuh, ya kayak tadi ulun suruh membuka tangan, kepalan tangan tuh ternyata gagal kan? Ada berhak. Nah, jadi kan kita otomatis kalau jadi yang terbenar teorinya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kan seharusnya kita nego lawan-lawan. Nah, bila ikan kamu berkisah, aku juga berkisah. Nah, pasti kamu mau lah kalau kok. Jadi biar kita tahu kayak apa nih, kita apa namanya ikan sih apa yang berharga, apa yang berharga, saling sharing, saling kolaborasi. Tapi kalau kita hendak angkut kurang aja, itu kada kawa, itu tidak bisa. Jadi kita harus saling berkolaborasi. Nah, kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Jadi kada ada istilah menang kalah. Sama-sama saling maju, sama-sama menang sama menang. Nah, jadi ini kaitannya dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran kita sekarang ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep berdiferensiasi. Nah, sehingga peserta didiknya tujuannya apa? Agar anak-anak bisa tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, ini paradigma baru tentang pembelajaran kita yang sekarang ini. Jadi jangan miskonsepsi lagi. Nah, apakah tadi nilai-nilai kebajikan? Kan tadi disiplin positif untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak. Tadi ya salah satunya kayak salam, berdoa, kemudian minta izin. Pokoknya banyak banget nilai-nilai kebajikan dan itu dikehendakinya dalam
pendidikan kita pada kurikulum Merdeka itu harus meliputi yang 6 ini, yaitu berdasarkan dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mulia, kemudian mandiri, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat bergotong royong, yang kelima kreatif dan bernalar kritis. Kira-kira Bapak Ibu rancang mendengar ini di mana ya? Di lagu bujur. Dan kita sudah mengaplikasikannya di mana? Di sekolah, pada khususnya pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Ya betul sekali. Nah, next. Nah, jadi setelah adanya disiplin tadi, disiplin positif sebagai tujuan untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri siswa, kemudian kita harus ada menimbulkan, itu berasal dari motivasi perilaku manusia. Nah, apa itu motivasi perilaku manusia? Ada yang bisa menjawab terlebih dahulu motivasi? Tentang motivasi, apa kira-kira? Motivasi perilaku manusia. Ada? Kalau misalnya kita rajin ke sekolah agar dapat pujian dari kepala sekolah, itu motivasi bukan? Motivasi juga, Bapak Ibu. Misal kita rajin turun ke sekolah karena takutan kena teguran, motivasi atau tidak? Motivasi. Nah, oke. Kita next, motivasi. Jadi yang namanya motivasi itu benar. Apapun itu, motivasi itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan, ya yang tadi. Nah, berarti ini merupakan motivasi internal ke eksternal? Internal, karena kita takutan dengan adanya hukuman. Nah, itu yang dimaksud dengan motivasi internal. Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, eksternal, betul Ibu Rauda. Ya, itu adalah motivasi eksternal. Nah, yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini merupakan motivasinya berasal dari diri sendiri. Yang paling bagus yang mana kira-kira? Internal kah, eksternal kah, atau untuk diri? Ya, betul. Ini memang motivasi memang ada 3 motivasi perilaku manusia. Tapi yang idealnya tadi, yang paling ideal hendaknya motivasi itu keluar dari dalam diri kita. Karena ketika motivasi itu internal misalnya, dari internal misalnya kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bila Bapak kepala sekolah kadeda dinas, aku bilang berhajikin, Bapak absen, aku boleh bujur kan ada kan? Nah, kalau misalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, contohnya misal bila ini kita berbicara lingkup sekolah aja lah, makanya contohnya bila ada Bapak kepala sekolah, aku rajin naik maaf murid, tapi bilang ada hilang. Nah, ini bukan jangan siapa-siapa lah, maksudnya disclaimer dulu. Ini kita cuma mencontohkan. Artinya motivasi itu kalau misalnya internal, eksternal, kalau itu kadang bersumber dari diri kita juga akan istilahnya susah juga. Nah, jadi hendaknya kita apabila memunculkan motivasi itu harus dari diri kita sendiri. Tapi nggak ada apa-apa, misalnya dari awal, misal waktu zaman-zaman kuliah kita flashback. Bapak Ibu rajin kuliah kenapa? Pasti ada salah satunya loh, misalnya nih ada yang dihendaki, pastinya rajin ya ada. Ada cem-ceman. Nah ya, kita merupakan. Nah itu merupakan motivasi juga. Jadi ada 3 yang perlu kita ketahui. Sekarang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, jadi
bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan disiplin positif. Kemudian bagaimana, yaitu tadi dengan cara adanya motivasi. Setelah itu salah satu caranya yaitu dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, caranya keyakinan kelas ini, jadi siapa yang tahu bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas lawan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas mengikuti peraturan kelas. Tapi kalau keyakinan bisa maju bisa mundur nggak ya? Oke, terima kasih Bapak, tepuk tangan dulu. Ya, oh jadi Bapak tadi Bapak siapa? Maaf. Bapak Mursidi. Nah, kata Bapak Mursidi kalau peraturan tadi apa tadi? Harus mengikuti atau wajib. Nah, kemudian kalau keyakinan itu bisa maju tadi, bisa mundur. Nah, berarti kalau peraturan itu yang seperti kata Bapak Mursidi, peraturan itu asalnya dari mana, Pak? Asalnya maksudnya? Oh iya, nah ujar Bapak Mursidi kayak kalau peraturan itu dari pihak sekolah yang wajib diikuti oleh siswa. Kalau keyakinan Pak? Keyakinan dari diri sendiri, ya betul sekali Bapak. Itu keyakinan itu dari diri sendiri. Jadi yang namanya peraturan, kalau peraturan ini berasal dari seseorang atau searah aja. Misalnya seseorang pasti dari guru atau kepala sekolah. Pokoknya ini peraturannya dan kita harus mengikuti. Tapi yang namanya keyakinan sekolah itu ada dua arah. Maksudnya berasal dari keyakinan siswa itu sendiri, kemudian berasal dari dan kembali kepada diri siswa itu sendiri. Jadi kalau peraturan, ya tadi kalau peraturannya tuh misalnya poinnya sudah kada berlaku lagi, anak-anak apa nggak mengikuti? Misalnya nih, contohnya aja, kalau misalnya berkelahi, tapi kada ada aturannya, apa nggak anak-anak menuruti? Kada kan? Nah, tapi ketika ada keyakinan diri itu anak-anak yang membuatnya sendiri dan mereka yang menampilkannya, maksudnya menyetujuinya, maka itu akan lebih membekas di anak-anak dan akan lebih diingatnya oleh anak-anak. Nah, jadi keyakinan sekolah itu terwujud dari kesepakatan antara guru dan murid. Nah, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi istilahnya kalau peraturan tuh kadang kata-katanya tuh ngalih banget anak-anak tuh hafal. Tapi kalau keyakinan ini tuh lebih mudah menghafal karena berasal dari inya. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang ulun laksanakan, yang ulun buat di kelas ulun. Jadi ini yang pertama, anak-anak diminta dulu untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelas. Seperti apa kelas impian mereka. Jadi masing-masing anak maju ke depan untuk menuliskan, mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Kemudian setelah itu guru atau saya menggeneralisasi, mengklasifikasikan keinginannya. Jadi yang misalnya sama-sama dibuat satu aja, dicoret. Kemudian kita rubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misal, kayak apa yuk? Adalah kawan contoh akan kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi semalam belum menghadapi anak-anak, kayak anak ubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Tidak boleh terlambat. Jadinya jawaban anak-anak apa? Boleh terlambat. Ya, karena tindaknya dihilangkan kan. Nah, jadi kita ubah maksudnya, maknanya tetap sama, tapi dengan kalimat yang berbeda. Contohnya tidak boleh terlambat itu berarti dirubah menjadi datang lebih awal. Iya, datang lebih awal, betul sekali. Kemudian kita olah sama-sama, anak-anak mau membuat setelah kesepakatan kelas atau keyakinan kelasnya sudah beres. Jadi anak-anak membuatnya, misalnya membuatnya dalam bentuk membuat sendiri dengan olahan mereka. Setelah itu salah satu dari mereka ini misalnya membacakan dan yang lain mengikuti. Setelah itu proses penandatanganan. Jadi ditandatangan oleh anak-anak. Ditandatangan oleh anak-anak. Nah, ini adalah keyakinan sekolah atau
keyakinan kelas yang ulun bikin di kelas 5 tahun kemarin. Nah ini untuk lebih jelasnya videonya. Cara membuat langkah-langkah membuat yakin kelas yang pertama, guru mempersiapkan semua murid di kelas untuk memberi usulan dengan memberikan pertanyaan yang memantik. Yang kedua, semua usulan ditulis di papan tulis. Yang ketiga, guru dan siswa menyusun usulan yang ada dan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya, tidak boleh membuli teman diganti dengan saling menghargai dan tolong menolong dengan baik. Yang keempat, sepakati keyakinan kelas dan tulis di karton atau di bikin poster. Jangan lupa membantu siswa dalam membuat poster. Nah, sampai satu siswa mengerjakan keyakinan kelas dan siswa lain mengikuti. Yang keenam, untuk menentukan promosi, semua siswa membersihkan tanda tangan sebagai simbol disepakati. Yang terakhir, daftar di tempat start tulis atau tempat pilihan. Yuk kita bikin keyakinan kelas bersama siswa. Nah ini tadi salah satu video cara membuat keyakinan kelas. Nah mudah kan Bapak Ibu? Siap menerapkannya di kelas? Oke, lanjut kita ice breaking dulu ya. Relax lagi. Karena kita tuh Bapak Ibu lazimnya menerima materi atau 30 sampai 45 menit itu sudah sudah ada kefokusan kita. Nah begitu juga pada anak-anak kita, kefokusannya tuh makanya jangan karena misalnya anak-anak sudah mulai ngantuk atau apa, breaking pulang yang sederhana aja. Silakan berdiri Bapak Ibu. Yang mau minum silakan minum dulu. Benturkan dulu sambil silakan. Kembali berpasangan berdua-dua lagi. Nah, cukup kita jangan senyum-senyum panas. Nah, sekarang kita permainan namanya ganjil genap. Ganjil genap. Silakan tangan Bapak Ibu masing-masing kayak ini. Kayak satu salaman. Oke, ya berdua salaman. Ya. Oh, boleh. Ibu ke depan. Jadi misalnya tentukan dulu siapa yang ganjil, siapa yang genap. Kesepakatan aja. Ganjil genap. Nah, ya. Ingat ya masing-masing ganjil genap. Jadi, misal siapa yang ganjil? Yang ganjil genap. Misal ulun sambat ganap, yang ganap menangkap, yang ganjil menghindar. Yang ulun sambat tuh menangkap. Ya. Yang ulun sebut menangkap lah. Kalau yang ulun yang tidak ulun sebut menjauh atau menghindar. Nah, ya. Misal kita contoh. Bukan. Jadi yang ulun sebutkan, misalnya ulun menyebutkan ganap, berarti ganap itu menangkap, nah ganjil menghindar. Tapi bila ulun sebut ganjil, berarti ganjilnya yang menangkap. Karena yang posisi ganap harus menghindar. Contoh, misal ganap nak, dia menghindar, seharusnya dia menghindar. Siap? Sudah siap? Siap semua? Ganap.
Coba 1, 3, 5, 7. 2 ditambah 5. Itu jawabannya kan? Iya, bagilah sekali. 5 ditambah 0. Oke, iya silakan duduk Bapak Ibu. Jadi ini juga salah satu permainan sederhana yang bisa kita terapkan di kelas kita. Misalnya anak-anak, misalnya sudah mulai ngantuk, nah dengan misalnya ganjil genap aja, atau misalnya dengan hendak mengetes pengetahuan kimia, misalnya 1 tambah 1, 1 tambah 2, dengan yang sederhana saja. Untuk kelas 6 bisa kita gunakan dengan perkalian. Tapi yang namanya anak-anak lah, kelas 6 biar perkalian bisa ada konsen. Kayak tadi orang kita hanya kayak bapak ibu sekali merubah dengan angka, tangannya kan nyaman kan? Berpikir dulu. Nah begitu juga dengan anak-anak kita. Jadi ini sudah mulai perasaannya sudah senang kan ya? Kita mulai lagi ke materi. Nah jadi untuk materi ini ada 3 materi lagi. Jadi 3 materi selanjutnya ini tentang bagaimana cara kita mengelola kelas atau penerapan kelas kita. Nah, bagaimana kita mengelola kelas kita atau mengelola sebagai posisi kontrol kita. Jadi yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia ini apa ya? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia makan. Apa? Ayo siapa lagi? Siapa Pak? Olahraga betul. Apa lagi Bu? Ibu Irma mungkin? Apa Bu? Kebutuhan dasar manusia apa? Bikin dasar. Apa? Jadi Ibu Irma mendapatkan kasih sayang. Kebutuhan dasar bujur kan ada kan? Betul. Apa tadi? Tadi yang dapat perhatian. Siapa tadi yang dapat perhatian? Nah, perhatian bujur benar. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kira-kira misal nih kebutuhan dasar kita kan misalnya kebutuhan kasih sayang, perhatian kada terpenuhi. Misalnya lagi kita kada memenuhi. Kira-kira Sarika kada kan? Oh, pengalaman kayak Ibu Irma. Jangan pintu waktu. Jadi, Nanda, begitu juga dengan murid kita. Seandainya kebutuhan dasarnya kada terpenuhi, maka dia juga akan membuat masalah. Kita aja, misalnya suami istri, misalnya kita kada diperhatikan, atau tadi kayak Ibu Irma kada diberi kasih sayang, maraju ya kada? Nah, iya, kayak gitu. Anak-anak mereka akan berbuat masalah. Nah, jadi ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena mereka gagal mendapatkan kebutuhan dasar mereka. Iya, jadi murid yang berulah atau melanggar nilai-nilai kebajikan itu karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, jadi apa saja kebutuhan dasar manusia? Bertahan hidup. Bertahan hidup ini contohnya kayak apa? Makan, minum. Tadi ya Bapak olahraga, itu juga kebutuhan dasarnya. Bertahan hidup, karena kalau misalnya kita pada olahraga, katanya menjual kalau kita. Nah, apalagi nih sebagai guru olahraga. Kemudian dia jujur, jadi Ibu Irma tadi kasih sayang dan rasa diterima. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia, tidak hanya murid kita, tapi sebenarnya memang membutuhkan yang ini. Kemudian kebutuhan penguasaan. Maksudnya penguasaan kayak apa? Ada rasa ingin dihargai. Itu kan karena merasa misalnya di atas kayak gitu. Kemudian kebebasan. Kebebasan itu anak-anak juga perlu kebebasan. Mereka istilahnya, makanya kenapa sekarang berkaitan lagi
Kenapa pembelajaran itu berdiferensiasi? Nah, ini salah satunya karena adanya kebutuhan dasar manusia. Setiap anak itu mempunyai kebebasan dan kesenangannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa memaksa. Kita misalnya sekarang ada anak yang suka di olahraga, kenapa? Fokus aja yang olahraga, kalau ini matematika kalau bisa jangan dipaksa. Tapi ini juga belajar di olahraga, pembelajaran numerasi. Maulah kalau olahraga tuh anak-anak bisa berhitung. Kira-kira nih bapak-bapak ada nih yang olahraga nih, guru olahraga nih. Kira-kira kalau anak-anak lebih berhitung kau lah. Kadang awal kan, karena misalnya nih, nak keliling lapangan 5 kali, jadinya aja pemanasan. Sudah nyobain 5 kali aja, sekalinya kan bisa begitu. Nah, jadi itu juga perlu. Nah, tadi kasus ini yang ulun kasuskan, misalnya ulun aja. Ibu Norsa, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak telah mengeluhkan, ini udah sebut saja karena ini memang kejadian yang ada di kelas ulun. Seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi kasus seperti Ibu Norsa, apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Anda melakukan hal tersebut? Kira-kira nih apa? Ulang nak sharing ini permasalahan tadi kasus yang ada di kelas ulang. Jadi kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan? Aku pernah terjadi kasus Silakan. seorang kami. Kebetulan ulun guru BK di SMK 1. Oh, nah kita kedatangan guru BK. Kemarin itu ada kasus yang serupa seperti ini hingga ada yang melapor ke guru BK dengan tindakan temannya tersebut. Kalau ini pengalaman kami itu setelah kami panggil siswanya, ternyata makanan seperti itu tidak pernah ia dapat di rumah. Nah, ini. Jadi terkadang permasalahan anak itu selalu ada latar belakang yang mendasari. Tidak ada mungkin anak-anak yang mau berbuat salah cuma karena sesuatu alasan yang sangat mendesak yang membuat mereka melakukan hal seperti itu. Jadi kemarin kami cuma bisa memberikan motivasi dan juga kepada teman-temannya juga kami tumbuhkan rasa kasih sayang dan perhatian kepada sesama. Gitu aja Bang Boy. Terima kasih Ibu, tepuk tangan untuk Ibu. Nah, jadi kebetulan beliau seorang guru BK, jadi sudah banyak pengalaman untuk menghadapi hal-hal seperti ini. Jadi kata Ibu tadi memanggil dulu pula, kemudian mengajak anak itu berdialog atau berdiskusi. Kenapa gerak masalahnya kita takuni dulu, kita gali dulu. Nah, jadi ternyata tadi ini kada pernah mendapatkan makanan yang seperti itu. Nah, artinya ini nih anak-anak itu kira-kira kebutuhan dasar apa yuk dari yang ini tadi? Iya, bisa jadi dengan kasih sayang dan rasa diterima bisa. Kemudian atau kesenangan karena dia kada pernah dapat yang kayak gitu. Nah, jadi ini ada 5 alasan. Jadi kita bisa bagaimana cara penanganannya itu berbeda-beda tergantung alasan anak tersebut. Nah, jadi itu gunanya kita harus memanggil dulu, mengajak diskusi, mengajak berdialog. Bisa jadi tadi alasan yang pertama karena ia lapar. Jadi inya kadang membawa anak tersebut tidak membawa bekal makan siang. Maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi. Kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Nah, yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survival, kebutuhan lapar. Kemudian alasan dan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ini ada juga anak-anak tadi yang kurang kasih sayang. Jadi sebenarnya kalau kurang kasih sayang ini dia sebenarnya pernah makan itu misalnya, tapi karena dia kurang diperhatikan, kan ada anak yang secara fisik, secara ini terpenuhi oleh orang tuanya, tapi secara kasih sayang kurang terpenuhi. Nah, jadi dia berolah di sekolah. Nah, bisa jadi ini. Nah, jadi penanganannya beda lagi. Kemudian alasan yang ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, jadi ini adalah salah satu kebutuhan dasar
akan kekuasaan, karena si anak itu senang dengan cara dia di kawan-kawan takut nanti. Nah, jadi untuk anak yang kayak gini Bu Ai, penangannya mending jadi apa dia ketua kelas, didelegasikannya jadi ketua kelas, jadinya menumbuhkan rasa bertanggung jawabnya. Nah, karenanya istilahnya penguasa kelas, jadinya akan, tapi kita beri tanggung jawab lagi. Kemudian alasan yang keempat, bisa jadi dia merasa bosan. Nah, bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya di rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang itu aja. Nah, jadi ini merupakan kebutuhan akan kebebasan. Bisa juga kayak belajar, akan nih bosan benar belajar, misalnya mengganggu kawan apa, ternyata kita takuti kenapa jadinya mengganggu kawan, ternyata ulun bosan gue mendengar ibu nomor 1 bicara mah terus. Jadi kan itu tuh, oh berarti kebutuhan dasarnya hanya kebebasan. Kayak apa caranya kita sebagai guru memperbaiki dirinya? Berarti kita berefleksi, oh ternyata selama ini aku cuma belajar bicara mah aja, muyak juga nih murid. Berarti kita harus berinovasi dengan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Kalau kayak olahraga nih, ada yang anak-anak yang bosan ya. Ini banyak guru olahraga nih. Ada anak bosan. Nah, kalau bosan kayak apa lagi Pak? Caranya pengen memberi kebebasan kepada anak-anak. Kalau misalnya permasalahannya dengan ini, kayak apa Pak? Misalnya punya bosan lah kita melakukan materi, contoh misalnya sepak bola. Bilangnya sudah bosan, kita suruhnya mengolah permainan pakai kegiatan itu sesuai dengan kehendaknya. Tempat tangkapnya misalnya anak sambil berlari kah, atau sambil apalagi dengan berpermainan yang mau gitu nah. Itu aja. Divariasikan Pak. Terima kasih Pak Jun. Tepuk tangan dulu untuk Pak Jun. Alasan kelima yaitu karena iseng. Ini ada anak-anak yang sabujurannya ini iseng, nah itu merupakan untuk memenuhi kesenangan si anak. Jadi anak yang kayak ini kayak apa caranya kita untuk solusinya? Yaitu misalnya karena paling iseng, kita berikan aja aktivitas yang bervariasi. Misalnya kayak supaya jangan mengganggu kawan, misalnya karena artinya kalau anak iseng ini identik dengan kinestetik ya Bu, rata-rata bola karenanya iseng kayak itu. Jadi kita misalnya ini mau apa, kita suruh kayak itu sesuai dengan kesenangan ini. Nah, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Jadi dengan kita mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita bisa bagaimana caranya mengelola siswa, mengontrol siswa. Nah, misal karena kita sudah tahu alasannya, jadi setiap ada kasus itu tidak selalu sama. Misalnya kasusnya sama, tapi dengan kasus yang sama kita tidak bisa menyamakan penyelesaiannya. Jadi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dasar yang membuat anak tersebut melakukan hal tersebut. Nah, dengan apa caranya kita menyelesaikan tadi ini dengan posisi kontrol restitusi. Kira-kira kita hapus dulu restitusinya. Kalau posisi kontrol itu apa ya? Kira-kira sepengetahuan Bapak Ibu. Posisi kontrol kan ada istilah remote control. Berarti kalau posisi kontrol apa? Mengendalikan, betul sekali Bapak ya, mengendalikan. Jadi bagaimana kita sebagai guru mengendalikan siswa atau mengelola kelas siswa kita di kelas atau di sekolah. Nah, jadi kita ini sebagai guru ternyata ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Jadi kalau sebagai penghukum kira-kira tahu berapa kalau lah tinggal hukum murid. Kalau ada juga sebagai pembuat rasa bersalah. Ada juga guru sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Ulun jelaskan satu-satu karena di sini ada tabelnya.
Nah, jadi ciri-cirinya kalau misalnya sebagai penghukum itu tuh kita bisa langsung berkata, misalnya contohnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum. Atau misalnya, jadi kalau penghukum ini hasilnya kayak apa yuk? Anak-anak kalau tahu kita nih sebagai posisi kontrol penghukum, pasti anak-anak itu menghindar atau berbohong. Nah, jadi murid itu meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, jadi jarnya si murid biar hanya bapak tuh pengen nyari terus ya. Lain bapak biar lah, lo nyakin. Kemudian kalau membuat rasa bersalah ini lebih ke berceramah. Misalnya, Nina, bukan pian ibu, udah izin berbahasa Banjar karena kita di sini Quran semua. Jadi Nina gara-gara pian maka habis ibu ini disariki bapak kepala. Itu jadinya anak-anak itu tuh merasa bersalah. Pokoknya kita berceramah kayak gitu. Nah, contoh kata-katanya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah, itu tuh kayak kita tuh mengungkapkan kelemahan kita dengan siswa. Sedangkan siswa atau murid nih, nah payu salahku. Nah, ini jadinya merasa bersalah. Kemudian kalau teman tuh kayak membahasa kita dengan teman. Misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, kayak begitu kawanan, lebih bahasa kawanan. Nah, jadi kalau sebagai teman, ibu nih atau bapak nih lebih melindungi istilahnya dengan muridnya. Nah, kemudian ada posisi pemantau. Nah, pemantau ini lebih ke teknis, maksudnya lebih ke aturan, saklek kayak itu Pak. Misalnya aturan ini. Makanya kan misalnya ini guru apa peraturannya? Nah, kayak itu aja kan. Pokoknya lebih ke peraturan, kada tarik ulurnya istilahnya. Nah, kalau manajer ini yaitu guru melakukan pertanyaan menggali siswa. Nah, contohnya apa yang kita yakini, lalu kemudian apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, jadi ini adalah 5 posisi kontrol yang ada pada seorang guru. Nah, jadi di antara kelima tadi, yang mana yuk kira-kira posisi kontrol yang ideal? Yang ideal kita sebagai guru, posisi kontrol sebagai penghukumkah, pembuat bersalahkah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana yang kira-kira? Manajer, oke. Ada yang lain? Sebagai teman, ini. Siapa lagi? Iya, semua yang ada di sini tidak ada yang salah Bapak Ibu. Dan ini memang posisi kontrol yang ada pada diri kita. Dan teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum. Tapi yang paling ideal adalah posisi kontrol sebagai manajer. Itu yang paling ideal. Tapi kita tidak bisa serta-merta langsung ke posisi manajer. Itu memang betul. Tidak salah Bapak tadi menyebutkan sebagai teman. Bisa kita bertahap dulu sebagai teman. Jadi ini di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Kita dijawab. Nah, jadi sebagai manajer, jadi kita sebagai manajer tuh mengolah murid bersama-sama menyepakati sesuatu, lalu membuat murid tuh bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan, dan kita menggali murid untuk dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang kesalahannya dan mengakui kesalahan tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan posisi kontrol institusi sebagai manajer. Jadi kita membantu siswa kayak apa solusinya. Misal tadi siswa datang terlambat. Nah, jadi tidak serta-merta kita menghukum atau mengolahnya bersalah atau mengolahnya sebagai teman, misalnya kita melindungi atau kita memantau pada. Jadi kayak apa kita membantu siswa untuk mencari solusi. Nah, kemudian jadi di sini siswa bisa menjadi manajer bagi dirinya sendiri sehingga terciptanya identitas positif pada murid.
Nah, ini ada video yang dikeluarkan oleh pendidikan guru penggerak tentang posisi kontrol. Di sini kita belajar tentang kata-katanya, cara gesturnya, tentang perkataannya, gestur tubuhnya juga mempengaruhi. Dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi membuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Penghukum ini. Siapa yang kira-kira kali ini? Selalu terlambat. Kamu sih pasti terlambat. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu bisa terlambat? Alasan kalian kamu jadi anak? saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket? Kenapa? Kamu telat itu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghakimi, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa mendidik kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jadi
Nah ini salah satu posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Berbicara dengan nada tenang, Nadanya tadi kayak gini. namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa Jadi muridnya kayak merasa bersalah banget. Istilahnya ujar seakan-akan ini kan mental loh kayak gitu. tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Di posisi teman, kita lihat kayak apa ibunya berpandir, kayak apa ibunya berbicara, gestur tubuhnya dan kata-katanya. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah ini ibunya yang membereskan urusan absen, jadi saya melindungi. Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Coba kita lihat bagaimana cara ibunya berbicara, gestur tubuhnya, jadi beda-beda. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan. Perhatikan muka ibunya datar. Datar aja muka ibunya nih, ada ekspresi, kita yang Posisi memantau. pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Si yang terakhir yaitu posisi sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan posisi yang ada pada diri kita sebagai guru. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki
coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya? Baik, kalau kalian lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang memihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, jadi dari video ini tadi, kira-kira kita refleksikan kepada diri kita. Kita ini berada di posisi kontrol yang mana? Siapa yang mau mewakili? Pak Junai, mungkin kita berada di posisi mana? Kita refleksikan diri masing-masing. Mungkin ulun berada di posisi teman dari guru sebagai teman. Iya, guru sebagai teman. Nah, jadi tadi idealnya tadi, tapi memang kita perlu berproses kan Bapak. Jadi dengan adanya video tadi kita bisa merefleksikan diri kita sendiri. Ulun pun masih belajar merefleksikan, oh ternyata aku nih di sini posisiku. Nah, jadi kita dengan adanya diseminasi hari ini kita bisa belajar untuk menjadi lebih baik, yang meletakkan diri kita pada posisi kontrol yang sebagai manajer. Nah, sekarang kayak apa caranya supaya kita bisa menempatkan diri kita sebagai posisi kontrol manajer? Nah, caranya yaitu dengan adanya segitiga restitusi. Nah, ini tadi yang Jepian hal yang baru. Segitiga restitusi ini hal baru. Jadi kita belajar bersama-sama tentang segitiga restitusi. Ulun langsung saja. Nah, jadi dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kayak apa? Kenapa menstabilkan identitas itu? Nah, jadi yang namanya menstabilkan identitas itu dilakukan menggeser
identitas gagal ke identitas yang sukses. Jadi yang kita lakukan di sini bagaimana caranya kita membuat si anak itu tidak merasa dirinya sebagai orang yang gagal. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi kita buat anak itu merasa nyaman. Nah, salah satunya cara-caranya kita misalnya berkata dengan anak, nah berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau juga bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, tapi kita mencari solusinya sama-sama misalnya. Atau kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Kira-kira kalau kita sebagai guru atau sebagai orang tua, ketika kita melakukan kesalahan dengan kata-kata kayak ini, kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya Bapak Ibu? Lebih tenang kan? Kadang merasa takut, kita tenang. Kalau misalnya kayak misalnya kawan aja, misalnya kawan belum apaan, ikap, nah kayak ini sama ikap sudah padahi dari awal. Nah sama itu kan sudah tidak bisa. Ya alhamdulillah. Nah jadi kayak apa caranya kita menstabilkan identitas dulu. Kemudian buat anak itu, jadi kayak apa caranya supaya anak-anak itu kita memaklumi dengan tindakannya tersebut. Memaklumi loh ya, bukan namanya memaklumi ini bukan membenarkan, tapi kita maklumi, kita terima dulu kayak apa anak-anak itu dengan keadaan anak tuh kita, sehingga apa dengan adanya kita menstabilkan identitas tuh anak-anak lebih nyaman berkisah sama kita, lebih enak bercerita, tidak menghindar. Kebanyakan kalau kita langsung menggas lah istilahnya, kalau bahasa Banjarnya itu kita langsung ini, anak-anak otomatis yang ada mereka menjadi pembohong pulung. Kayak pacarannya ini berdusta, bila aku takutan berapa kali sariki gitu. Nah jadi setelah kita sudah keadaannya nyaman, anak sudah mulai terbuka dengan kita, ini mengisahkan, bercerita apa yang dilakukannya. Kemudian kemudian langkah kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan salah ini kita memberikan pemikiran stimulus menjadi proaktif. Jadi kita menggali anak apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka butuhkan. Jadi kita tuh sebagai pendengar aja, anak-anak tuh mengakui kesalahannya dari dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian kata-katanya contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan ini. Nah, apa alasanmu? Kemudian apa yang penting bagimu? Nah, atau misalnya kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Atau misalnya, maukah kamu belajar dengan cara yang lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya tanpa harus memukul, misalnya dia anak memukul. Jadi dia belajar menggali atau mengenali rasa salahnya, mengenali perbuatannya itu baik atau benar dari dirinya sendiri. Nah, tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna, atau kita bisa memunculkan motivasi intrinsik pada siswa kita sehingga mereka meyakini bahwa tindakannya itu salah dan mereka mencari solusinya sendiri, apa yang harus mereka perbuat. Nah, ini misalnya cara menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya di sekolah, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kita kan sudah mulai kesepakatan kelas. Nah, atau kita tanya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, atau kamu ingin jadi anak seperti apa? Nah, atau apa yang kamu rasakan? Atau bisa juga ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi ini tiga tadi, apa aja langkahnya tiga tadi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi tadi karena posisi kita sudah belajar tentang posisi kontrol. Yang pertama kita belajar motivasi, kebutuhan dasar manusia. Kita sudah mengenali kebutuhannya. Kemudian kita memposisikan diri kita sebagai guru. Kemudian kita
menanyakan dengan cara segitiga restitusi. Nah, ini salah satu contoh. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas kalau DA lagi bertengkar ya. Saya kesal, bisa terus mencontek hasil kerjaan tugas saya bukannya PR tugasnya jadi contek. Oh begitu, wajar lah ya kamu. Kalau Ibu jadi Dea mungkin Ibu juga akan marah seperti Dea. Iyalah Bu, maksud saya diam aja. Lalu apa yang kamu lakukan pada Nisa? Saya marah-marah pada Nisa. Saya maki-maki Nisa dan apa saja saya menabrak wajahnya Nisa. Wajarlah kamu berbuat begitu karena kamu tidak rela kerja yang dicontek oleh orang lain, ya kan Dea? Iya Bu. Nah, Ibu menghargai kamu karena kamu berbuat tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul teman. Tindakanmu sampai menabrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati antara teman Bu. Iya, betul. Bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Oke, kalau kamu bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia bersama dan ya mencontek saya akan melakukan kepada Pak Guru mata pelajaran atau wali kelas. Iya, tepat sekali dengan kamu Dea. Tenang ya, dan sekarang silahkan kembali ke kelas. Iya Bu, terima kasih Bu. Ini tadi salah satu cara menyelesaikan permasalahan di kelas dengan segitiga restitusi. Pada percakapan tadi kita sama-sama mengidentifikasi mana percakapan yang menunjukkan bahwa itu adalah anak itu cara gurunya menstabilkan identitas, yang mana ya perkataannya ya tadi ya. Ada yang masih ingat? Iyalah kata-katanya tadi, gurunya ulun. Ibu juga, kalau ibu jadi Dea, ibu juga pasti akan melakukan hal yang sama. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari menstabilkan identitasnya dulu. Kemudian setelah itu di langkah selanjutnya yaitu langkah validasi tindakan yang salah. Dengan sendirinya ketika kita bertanya, Dea apa yang kamu lakukan? Dea mengakui, jarnya si Dea, saya melakukan marah sampai menggebrak meja. Nah, dan itu diakui dia bahwa itu merupakan tindakan dia yang salah. Nah, kemudian bagaimana kita langkah selanjutnya, langkah terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kita kembalikan keyakinan kelas Dea, apakah keyakinan kelas itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ternyata jar Dea tidak. Nah, dengan adanya itu Dea langsung mengadu dirinya. Oh, berarti yang saya harus lakukan adalah ini. Nah, lebih menahan emosi. Nah, itu merupakan salah satu dari penerapan segitiga restitusi di kelas yang saya lakukan. Kemudian ini ada juga. Ibu memanggil saya. Oh iya Nisa, silakan duduk Nisa. Nah, Nisa, Ibu akhir-akhir ini Nisa sering terlambat ya? Iya Bu. Menurut ingatan Nisa sudah terlambat berapa kali? Sudah 5 kali Bu. Sering terlambat itu merupakan sebuah kesalahan bukan? Iya Bu. Baik Nisa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah menyadari akan kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Nisa? Setuju Bu. Baik. Nah Nisa, kita sama-sama cari solusinya ya. Iya Bu. Nisa yang terlambat itu pasti punya alasan. Kenapa Nisa? Sering terlambat itu sebuah kesalahan bukan?
Baik bisa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting Nah, kalau terlambat tersebut dan merupakan keyakinan kelas yang mana yang rekam Ini tadi langsung kita bahas aja, kita identifikasi. Tadi salah satu ciri-ciri menstabilkan identitas, yaitu gurunya mengatakan bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, kita next. baik. Nah, Nisa, kita sama-sama cari solusinya ya. Nisa, sering terlambat itu pasti punya alasan. Kenapa Nisa? Karena saya sering begadang dan sambil main HP, jadi kurang tidur. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu. Nah, kalau terlambat itu merupakan keyakinan kelas yang mana yang akan melanggar? Disiplin dong. Oke, disiplin. Menurut Nisa, disiplin itu penting tidak bagi Nisa? Penting Bu, kalau membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu sangat penting. Penting untuk diri kita sendiri dan orang lain. Seperti misalnya kita peduli pada orang lain, kemudian pekerjaan tidak menumpuk, dan kita sebagai wujud menghargai orang lain. Ya Bu, saya merasa sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Ya Nisa, perbuatan kamu meminta maaf sudah sangat bagus. Menurut kamu, perbuatan apa yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak lagi terlambat ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Nisa, kamu sudah menemukan solusinya. Ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak begadang lagi dan datang terlambat ke sekolah. Terima kasih. Nah, jadi ini tadi Silahkan sekarang, proses silahkan menstabilkan identitas. Lalu ada langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Tadi caranya bagaimana? Ada yang masih ingat di video ini tadi? Caranya tadi, ya, jadi dengan cara menanyakan alasannya terlambat kenapa. Nah, jadi setelah anak itu mengakui, kemudian adanya tahapan keyakinan, menanyakan keyakinan, sampai pada saat akhir tadi si Nisa menemukan solusinya supaya kada bangun terlambat. Nah, jadi ini merupakan proses segitiga restitusi. Jadi tadi langkah-langkahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini respon murid ketika melakukan segitiga restitusi. Diskusi dengan Ibu Nasa untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar bersabar dan dapat menghormati teman-teman. Terima kasih Ibu Nasa. Ini respon dari Nisa. Saya Hailul Nisa, terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Ibu Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan mengikuti kegiatan lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih Ibu Nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah respon murid ketika adanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang disiplin positif. Nah, jadi dengan adanya disiplin positif, kita bagaimana cara memunculkan nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan adanya motivasi yang berasal dari diri sendiri. Salah satunya yaitu dengan membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kemudian bagaimana cara pengelolaannya? Yang telah kita pelajari tadi, pengelolaannya yaitu yang pertama kita mengetahui kebutuhan dasar manusia itu apa dulu. Setelah itu kita sadar diri dengan posisi kontrol restitusi, posisi kontrol kita sebagai murid. Caranya bagaimana? Caranya yaitu dengan adanya segitiga restitusi. Nah, ini adalah tentang budaya positif yang harus kita laksanakan di sekolah kita masing-masing. Kayak apa Bapak Ibu? Mudah lah, kira-kira bisa lah menjalankannya di sekolahan kita atau di kelas kita. Bisa nggak Bapak? Bisa nggak ada?
sopan-sopan bapaknya. Nah, Ibu kayak apa Bu? Bisa lah kita melaksanakannya. Ya sepakat ya Bapak Ibu ya. Setelah ini, pulang dari ini kita melakukan yang namanya budaya positif di sekolah masing-masing, di kelasnya masing-masing. Kita melakukan budaya positifnya. Hal yang pertama kita lakukan apa dulu? Hal yang pertama kita mengolah keyakinan kelas dulu untuk di kelas masing-masing dari circle yang kecil gitu. Nah, itu tadi pemaparan dari Ulun, diseminasi dari Ulun. Semoga menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerak. Salam guru penggerak. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah kata dalam forum diseminasi ini. Ulun ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.